anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran tematik kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran yang kelima ya anak. Silakan anak-anak buka buku paket tema 2 halaman 36 sampai dengan halaman 43. Dan silakan dibuka juga buku LKS tema 2 halaman 14 sampai dengan halaman 16. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan 2 contoh benda yang dapat menggelembung jika ditiup dengan benar. Kemudian, yang kedua, siswa dapat menyebutkan sifat benda gas dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan pengertian aturan dengan benar. Anak-anak, berikut ini ada teks percakapan antara balon dan perahu kertas. Nah, anak-anak boleh membaca teks percakapan ini bersama orang tua kalian ataupun bersama kakak atau abang kalian. Balon bertanya, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Kemudian, perahu menjawab dengan bantuan angin balon. Berikutnya, balon bertanya lagi, "Angin, apa itu angin?" Kemudian perahu kertas menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" "Karena di dalam perutku juga ada udara." Perahu, "Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung." Kemudian perahu kertas berkata lagi, "Berarti udara sama-sama berguna bagi kita." Anak-anak, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Di dalam pertanyaan ini kita akan menjawab berdasarkan teks percakapan antara perahu dan balon. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibicarakan perahu kertas dan balon? Ya, jawabannya adalah mereka membicarakan udara dan angin. Berikutnya pertanyaan yang nomor 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Ya, jawabannya adalah karena di dalam balon ada udara. Berikutnya pertanyaan yang nomor 3. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Ya, karena tertiup angin. Pertanyaan yang nomor 4, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Misalnya, ban mobil berisi udara, kemudian ban sepeda berisi udara, ban motor berisi udara, dan plastik berisi udara. Anak-anak, berikut ini kita akan belajar materi tentang sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada balon, kemudian yang kedua ada kantong plastik bening. Nah, anak-anak boleh persiapkan alat dan bahan di rumah masing-masing. Berikut ini cara kerjanya. Yang pertama, tiuplah balon sampai menggelembung. Kemudian, ikat mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet.
Yang ketiga, amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Kemudian, apa kesimpulanmu? Nah, berikut ini kesimpulannya adalah yang pertama, balon dan plastik adalah benda padat. Kemudian yang kedua, balon dan plastik jika ditiup akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Yang ketiga, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Anak-anak, benda gas jika dipindah tempat maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Kemudian jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya seperti botol. Anak-anak, berikut ini ada teks yang berjudul Meniup Balon. Mari kita membaca teks ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Anak-anak, setelah mendengarkan isi teks, berikut ini ada pertanyaan dan kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang berjudul Meniup Balon. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ya, jawabannya adalah bentuknya seperti balon. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Ya, jawabannya bentuknya seperti bentuk plastik. Pertanyaan yang nomor 3, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Jawabannya adalah sama ya anak. Yang keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Ya, sifat benda gas atau udara bentuknya selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Pertanyaan yang nomor 5, ceritakan kembali secara lisan isi teks Meniup Balon. Misalnya di sini ceritanya, balon terbuat dari bahan karet yang bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon, sehingga balon akan menggelembung. Udara dalam balon dan kantong plastik menyesuaikan dengan bentuk. Artinya, bentuk udara mengikuti wadah yang ditempatinya. Anak-anak, berikut ini silakan anak-anak perhatikan gambar Udin dan teman-temannya. Udin dan teman-temannya sedang bermain permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Cara bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Yang pertama, permainan kepala, pundak, lutut, kaki membutuhkan konsentrasi. Kemudian, yang kedua, jika dalam lagu menyebutkan kata kepala berarti siswa memegang kepala. Dan yang ketiga, jika dalam lagu menyebutkan kata pundak berarti siswa memegang pundak. Yang keempat, jika dalam lagu menyebutkan kata lutut berarti siswa memegang lutut. Kemudian yang kelima, jika dalam lagu menyebutkan kata kaki berarti siswa memegang kaki. Anak-anak, berikut ini ada pertanyaan. Apa yang dilakukan Beni dan teman-teman? Ya, Beni dan teman-teman
sedang bermain, kepala, pundak, lutut kaki. Pernahkah kalian melakukan permainan tersebut? Jawabannya pernah ya anak-anak. Berikut ini ada teks. Mari kita membaca teks ini secara bersama-sama. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Anak-anak, berikut ini ada beberapa aturan yang ada di rumah Beni. Sekarang kita akan membaca aturan di rumah Beni. Nah, yang pertama, aturan di rumah Beni, bangun pagi pukul 5. Kemudian yang kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila berpergian. Dan yang keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian yang kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Yang keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Yang ketujuh, pukul 19 belajar dengan rajin. Yang kedelapan, pukul 21 waktunya tidur. Anak-anak, berikut ini ada kegiatan, kemudian kita akan memberi tanda centang kegiatan yang perlu dilakukan atau kegiatan yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, nomor 1, kegiatannya menonton sampai larut malam. Apakah ini perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Tidak boleh dilakukan ya anak-anak, karena bisa mengakibatkan kesiangan. Nah, jadi yang kita centang di sini di kolom tidak boleh dilakukan. Kemudian kegiatan yang nomor 2, membantu ayah dan ibu. Ini perlu dilakukan. Jadi kita centang di sini. Kemudian yang ketiga, kegiatannya mengerjakan PR. Nah, ini juga perlu dilakukan. Kegiatan yang nomor 4, bermain dengan curang. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Jadi kita centang di sini di kolom tidak boleh dilakukan. Kemudian kegiatan yang nomor 5, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Ini perlu dilakukan. Jadi kita centang di sini ya anak-anak. Anak-anak, berdiskusilah dengan ayah atau dengan ibu kalian tentang aturan di rumah kalian masing-masing. Kemudian tuliskan aturan tersebut di buku kalian masing-masing. Di buku catatan boleh, kemudian di buku latihan juga boleh. Nah, misalnya di sini aturan yang ada di rumah ibu guru misalnya. Yang pertama, bangun tidur pukul 4. Kemudian yang kedua, setelah bangun tidur merapikan tempat tidur. Dan yang ketiga, setelah makan merapikan meja dan mencuci piring. Kemudian yang keempat, harus minta izin ketika keluar rumah. Yang kelima, membantu pekerjaan orang tua, misalnya membersihkan rumah, kemudian mengepel lantai, mencuci baju, misalnya yang anak menjemur baju misalnya. Kemudian yang keenam, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kemudian pukul 19 sampai pukul 20 belajar. Dan yang ke-8, pukul 21 waktunya tidur. Anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 3. Khusus kesimpulan pembelajaran, silakan anak-anak tulis di buku catatan tematik. Kesimpulan pembelajaran yang pertama, 2 contoh benda yang dapat menggelembung jika ditiup, misalnya balon dan plastik. Kemudian yang kedua, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Yang ketiga,
Aturan merupakan sebuah ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku atau mengikat seseorang. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran tematik kita hari ini, khususnya tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran yang kelima, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.